Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapeh nandari Bukit Tinggi, anda menjalang pasabaso, karano jamaah lairami dingin juange kami terima. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Nurul Hidayah, Kelurahan Bina Kota Pekanbaru. Dan kita hormati Bapak RW, Bapak RT, pemuka-pemuka masyarakat, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang yang hadir di Masjid Paripurna Nurul Hidayah malam ini. Juga seluruh nenek mama, pegawai-pegawai sara, alim ulama, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi, paripaga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari, kutiko ananda kalayena kami sadonyo orang tua mendoa. Doa indak sembarang doa, doa dianta ayemato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku ananda laya ke dunia ko. Masuk kate kami aja mandi lagak gadang diaja makan. Dibalikan subang jogalang sarato maniak ganto balampi. Dari ketek kalianlah gadang, kinilah jadi anak bujang jo anak gadi. Besar harapan kami nak, guno cibadak didalangkan kaganti beladang lado. Guno nyo anak kami gadangkan ke pembimbing kami kok tu. Mudah-mudahan ananda generasi muda selalu bersemangat untuk menambah ilmu agama, mempelajari adat istiadat dan budaya, sehingga kita tidak kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Amin. Ya. Kata Pak Pengurus panduk duo. Tapi dia pay ibu-ibu kolah 2 tahun spanduk tu. Itu namanya Rista Wardi Channel. Lah nyopa macam ni orang nyolah, ada snack video, ada TikTok. Ya kan? Nama nanyo karek-karek itu banyak. Itu adalah spanduk. Ambo yakin mangkorami ko orang de inyolah menceliak di YouTube. Kini tadanga ustaz tu kemari ndak diundang nanyo datang. Masuk serugo lah jamaah ko sadun. Ya kan? Tapi kalau jamaah membuka channel, nan aslinya tu channel Rista Wardi Channel. Kan muncul foto ambo begitu. Ya kan? Ajan lupa mantak jo tunjuk tu.
Namanya subscribe. Iya kan? Itu gunanya di kami, ya kan? Kalau mailia royaltinya pembayar listrik. Karena video ko di delete bagaimana mau lihat? Diedit. Jadi pembali internet, paket internet, itu gunanya. Ya kan? Jangan lupa mantak je tunjuk tak keringan tu. Tu apanya melia. Kalau anak-anak kambo nama rakam si koko kainya lo royaltinya kok. Ndak ke kami painya dah. Itulah hebatnya pengurus musaji di Pekanbaru kok. Aduh. Lanyo buat tetalu. Ba apa kau itu kaji mengenai tetalu kau ada dalam apa kau? Itulah pernah nyudah ngapa donyo sindi lo ada ustaz kau ya di buat sekali je. Lai tahu ibu-ibu ba mangkau ustaz kau dia kia tetalu. Bukan inyo nama minta ayam nan menyuruh. Ayam nan batalu kau jelah dengar ibu kalau sudahnya batalu aja. Ustaz. Tu keluar lo talunya bisu aja lagi. Ustaz, dengarlah. Lai tahu ibu artinya tahu. Ko talu adalah keluar, buat ente talu tu untuk ustaz, jangan ia putih saja. Jadi nama nyuruh ya kan? Mudah-mudahan orang nama buat talu aku masuk surga lah. Tapi kalau nyuagi tu bau manci masuk neraka. Ya kan ada ustaz kena racun orang apa? Ada. Nabi racun orang. Karena makan gulai kambing. Gulai kambing tu nyuagi racun di orang Yahudi. Ya kan? Maka Nabi itu sakit yang dia rasakan akan meninggal, ada sisa-sisa racun yang masih ada di paru-parunya. Ya kan? Nabi sebagai kekasih Allah tentu tidak jadi masalah. Yang besar dosanya orang yang mengasihi racun. Kita baca judul pengajian awak malam kini. Kau pakai judul ya. Menapak hijrah menuju Ramadan kafah. Sekarang hijrah itu apa? Dan siapa yang bisa hijrah? Kalau kita lihat dari surat yang saya baca tadi, ya kan? Itu surat Al-Anfal ayat 72. Orang-orang yang mampu berhijrah itu orang beriman. Karena hijrah itu berat. Kenapa berat? Meninggalkan kebiasaan yang telah mendarah mendaging. Ternyata diketahui itu dilarang oleh agama. Ya kan? Semua juga menyuruh orang berhenti merokok, Pak. Ada pada berhenti merokok, ya cara ini dan atau Pak. Iya kan? Karena apa? Sudah terbiasa dengan nikotin itu, sulit menghentikannya. Ya kan? Jadi hijrah itu tidak sembarang orang bisa. Makanya dia sebut oleh Allah bukan hijrahnya dulu. Walladzina amanu. Orang-orang yang benar beriman. Orang itulah yang mampu hijrah. Kalau dulu dia pezina, asal melihat perempuan-perempuan langsung spanningnya naik. Maklumlah tegangan tinggi. Ya kan? Maka dia ingin bergaul dengan perempuan itu. Kata agama, wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Dia tinggalkan. Solusinya bagaimana? Nyo nikah, nak poe cie, nyo tambah dua. Biarlah bini ampe pada bazina. Ibu-ibu itu loh nama suaminya nan masih aktif kerajo, acok ke Jakarta ada PSPJ, dah. Udah jangan macam-macam di Jakarta tu nak. Bazina beko bazina jo perempuan jae nyoba penyakit tu udah bawa lo jo ambo beko pindah penyakit nyo kambo. Biarlah ampe bini udah daripada udah berzina jo perusi lain.
Rancak itu salah. Ya kan? Karena hijrah itu kalau sudah terbiasa dengan maksiat-maksiat, sulit meninggalkannya. Atau mangko disabui pandai mana orang membuat judul kau menapak. Jadi setapak demi setapak. Kita akan sampai ke tujuan. Sabah condong marawa katapian condong kase kepincuran tiuk tembak adu alamat tiuk condong adu kerabahan. Maksud hijrah itu apa sebenarnya? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, yang kurang baik menjadi lebih baik, yang baik jadi yang terbaik atau yang paling baik. Bahasa piamannya the best of the best. Jadi tugas kita kalau ingin berhijrah ini iman yang diperdalam dulu. Bu, apa Basiruddin kawan nambonan tagak tu menganya kini dia. Mambiak foto ibu-ibu, nyo mambiak muko kerajonya kak. Manga? Pitaruh hambo cik senyo jangan ada nalalo. Buruak video kami ni nyo. Iya kan? Nyo mambiak foto ibu lalu tu aja selero mele segua. Jangan lalu nak. Boleh rancaknya di video. Dan ibu bisa nanti kalau ibu buka video Musajid Nurul Hidayah ko nanti lanyo kirim di Pak Abbas. Celik dia kau. Ada nado di YouTube. Iya kan? Tu ada rasa kebanggaan dalam diri awak masuk YouTube. Ambo kalau nak masuk YouTube kau Pak nak tahu ke orang pergi mengaji jauh-jauh kau kan. Banyak nang kurang di ambo Pak sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo ke bercerita ndak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil selumpuh ke menari. Ba Allah si butuh ke membimbing. Jangan apa-apa semua ambo jo anak ambo Ustaz Samad. Itu inyo profesor doktor. Kuliahnya di Mesir, di Maroko, di Sudan, antah bara apa namanya tu skripsinya ya kan sawalunnya bagala pro nanayahnya kok ndak pernah kuliah bamang ko ado DRS tu Pak Ustaz tu orang saya membuat-buat tu mah picayonya mungkin orang gaik kok sarjana hanya we ya kan tapi jangan disabuyan DRS tu Dotorondus DRS lah atau dakwah raun sabali. Iko di Riau ko melaki tanggal 3 ko Pak. Barangke kami hari Jumat pagi 8:30 tiba kami di Pangkalan Kerinci. Maghrib Isa langsung ngaji. Nyojapui de Pak Asril nan mau urus wirid kita sampai malam kini. Iya kan? Tunyo bawa mengaji ke Kecamatan Kandis Selatan, Kabupaten Siak. Itu IKMR, Ikatan Keluarga Minang, Kecamatan Kandis Selatan. Itulah pindah lo ke kota Pekanbaru, adonan wirid subuh tadi. Maghrib di Siko, Insya di Siko. Itu kan DRS tuh, dakwah raun sabali. Cuma kini ditukar orang namanya safari dakwah. Ya kan? Jadi orang di zaman Rasulullah itu Bu, kenapa dia mau hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena imannya tadi kuat. Orang-orang yang hijrah itu Pak, orang sudah mumpuni masalah ekonomi Pak. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu kaya raya Pak. Ya kan? Dia tinggalkan kekayaan itu karena cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Sabab awak hijrah tu orang awak nan diturut ke sinan. Sampai 175 km karakter, sifat, adat istiadat, budaya berbeda. Sampai kini walaupun sudah satu menjadi agama Islam Makkah Madinah tu karakter orangnya berbeda Pak.
Iya kan? Orang Madinah itu agak lembut. Orang Makkah itu agak keras suaranya. Kalau tiba di Sumatera Barat, Pak, suku Batak. Iya kan? Orang Sumatera Barat pun bapak-bapak antara Payakumbuh Bukit Tinggi itu beda-beda bahasanya. Ya kan? Kalau orang Payakumbuh itu ya biarlah berang mananya, bahasanya itu lunaknya. Bolah lah kambil yuang kare boka kakmu dia. Kalau orang enggak tinggi enggak dogol bahasanya itu Bukit Tinggi. Lah sak cakuang nanti ditunggu ndak tiba-tiba kama senang. Kalau mantun orang ngecek itu orang tinggi. Iya kan? Kalau tadang ada pak orang mengecek. Ayuang. Sama solando dan ayuang. Ondeh-ondeh je ko adang. Katanduyane ko so je. Kue siabie ai ko awe je. Sabengo atak awak lanjo yo atak pawi dia je. Kini lah 50.000 rupiah awak lanjo lala ze sonyeh je. Aturan maga. Kucela ya, bahasa Minang juga. Kateh lah tanta-anta den, ke bawah lah onjak-onjak den, ndak tiba-tiba do. 100-200 kan pitih je dang tu orang maga. Orang so solo. Ya kan atu Pak. Jadi di Sumatera Barat kose beda-beda bahasa, apalagi bahasa dunia. Jadi orang Mekah dan orang Madinah tidak sama. Kenapa Madinah ini ditunjuk oleh Allah untuk hijrah Rasul dan sahabatnya? Karena di Madinah itu tanahnya itu untuk menerima agama subur. Tanahnya tidak gersang. Di Makkah orang ke hijrah itu 90 orang merupakan orang Islam. Tapi di Madinah belum sampai Nabi ke sana, hanya pedagang-pedagang. Tapi di Madinah orang sudah lebih 400 menjadi Islam. Iya kan? Maka ditunjuklah Madinah. Iya kan? Jadi hijrah itu berat. Orang yang beriman yang akan mampu. Kita doakan, ya kan? Kalau ada jodoh dun sana awak, karib kerabat awak, nanalun hijrah dari ndak salat ke salat, kita doakan taruh. Sebab dosa yang berbahaya itu anak-anak muda ya meninggalkan salat. Kalau ananda satu kali meninggalkan salat subuh, satu kali nak, bukan setiap hari, itu dosanya sama dengan membunuh orang mukmin 1000 orang. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Kalau satu kali meninggalkan salat zuhur, bukan setiap hari, dosanya sama dengan meruntuh Ka'bah. Kalau meninggalkan salat asar dan salat maghrib satu kali saja, dosanya sama dengan berzina dengan ibu kita. Kalau yang meninggalkannya perempuan sama dengan berzina dengan ayah ibu-ibu. Kalau meninggalkan salat isya satu kali saja, tidak setiap hari, itu dosanya sama, tidak rela Allah kita hidup di dunia ini. Tapi banyak orang tidak salat tu nyapa dia ada Allah duitnya Ustaz, rezekinya banyak. Iya, diizinkan oleh Allah, tapi semuanya tidak akan membawa berkah. Dia kan akan menyiksanya baik dunia maupun akhirat. Jadi kita doakanlah dun sanak kita nan halun hijrah. Ndak amuh salat, kita doakan supaya dia salat. Yang akan mendorongnya itu iman. Iman itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Sama jo listrik gua. Ada anak-anak mahasiswa kita selesai di SMA dia kuliah di elektro. Kemudian ada dia yang arus kuat, ada yang arus lunak. Lah S2-nya di elektro tuh Pak. Coba tanya kayaknya nama nan listrik. Tidak bisa nyo tunjukan tuh Pak. Karena listrik itu tidak tampak. Apa bantangan KW kini ku agak duo.
Nancie dia liri listrik, nancie indak. Lai berbeda di mato menceliat. Indak pak. Tapi coba awak. Iya kan? Apa gitu iman itu? Listrik tidak tampak. Di sini di sound system ini ada listrik, ada. Maka suara saya di belakang sekali orang, kalau sound systemnya baik, aliran listriknya normal, maka suara saya akan didengar ke belakang. Itu tandanya ada listrik. Naniko, ko baliang-baliang. Lain nampak listriknya? Indah, tanda ada listrik diputar. Itu namanya bola lampu. Nama listriknya tidak tahu. Iya kan? Dipasang itu ada aliran hidup lampu. Begitu juga iman. Iman itu tidak kelihatan. Iya kan? Tandanya orang beriman apa? Akibat yang ditimbulkan oleh iman. Maka orang kalau sudah mulai meninggalkan yang buruk-buruk, Pak, tanda imannya bekerja. Walaupun ini selama ini menjadi makanan rutinnya. Ya kan? Tapi ada dia meninggalkan, tidak dikerjakannya lagi. Itu imannya sudah hidup. Ini yang akan dipupuk terus. Baru setelah itu Allah mengatakan walladzina amanu wa hajaru. Jadi orang kayo-kayo di zaman Nabi itu Pak, nyo tinggal zerato itu di Makkahnya. Karena ada nalabiah kayo nang kamabeh ni nyo siya Allah. Serupa kini lahan pi jo samo tahun 65 ko Pak. Lahan tri orang di beberapa daerah Bali Bare. Ini nampak ada Pak. Atau 65 medekolu Gestapo kamalatui. Jadi awak waspada salah Pak. Kini cara-cara itu cara Gestapo Pak. Laba macam orang basora sawali, ya kan, mengatakan ada program nan salah, ndak nyodangan Pak. Langsung nyo kerajaan naninyo tu. Iya kan? Sehingga ada guru menanyo muridnya. Yuang, cuang jumlahan 8 tambah 8 tambah 6 berapa? Iya kan? Anyo we sama dengan 886. Aku cocok ang di KPU kerajaan TV. Sabali orang segala elemen masyarakat sampai ke kampus guru besar ndak nyodang apa. Cuma alhamdulillah orang ndak serupa 2009 balik ini loh Pak. Orang menuntut keadilan. Kita doakan saja. Allah yang punya keadilan itu akan menurunkan keadilannya kepada orang yang benar, akan menghukum dengan haknya. Bukan hak kita Pak. Hak Allah yang akan menghukum orang yang curang. Sehebat-hebat raja kini kita bacalah dalam sejarah. Mussolini, Hitler, Napoleon Bonaparte, kalau Namrud itu jauh tuh di zaman Nabi itu. Iya kan? Semuanya itu hancur. Hitler inyo menembak kepalanya sendiri Pak. Alai masuk akal tu. Raja menembak kepalanya. Karena apa? Karena telah panik dengan dosa-dosa. Dia Pak kok jadi gubernur Riau besok aja macam-macam perangai nak. Iya kan? Bisa bunuh diri sudah tu. Dosa kita itu yang menyiksa kita. Jadi orang-orang curang kau ndak muahid. Rupa program curang kau nyo stel taruh. Iya kan? Jadi dia mau nanti pikir Pak, triliun biayanya pemilu Pak. Ndak dia ada pemilu ndak ada, ditunjuk seorang jadi presiden. Iya kan? Apa ganti-ganti asiano kan pantas gini ya. Kini ketua Golkar jadi presiden, besok ketua P3 lagi. Biaya ndak ada. Kalau berganti-ganti 5 tahun seorang kan Allah tuh. Habis itu ditunjuk lo Ustaz Ristawardi. Ya kan? Ustaz dia lacok berceramah, Ustaz adalah presiden 5 tahunnya. Iya kan? Ini Pak.
Ku biaya kadang pemilu ku pemilu tahun kini. Kenapa? Orang tidak mau hijrah dari yang buruk itu. Tetap akan melanggengkan yang buruk. Dia tidak tahu bahwa mata Allah sedang menyorot mereka. Bang, kau tidak nyancur sedang Allah orang curang tu sekali. Pak Allah tidak mau itu programnya dah Pak. Pak tu dinasti. Dinasti Fir'aun nambah sobok je Nabi Musa namanya Me'etah. Gelarnya Ramses II. Sebelum itu ada Fir'aun yang perempuan. Sampai 3000 tahun dinasti Fir'aun. Tapi akhirnya hancur. Yang mengalahkan bukan Nabi Musa. Tapi lawasan Allah. Itu namanya istidraj. Sebanyak ko orang Pak. Ya kan? Apa nak datang kini ko siapa pilih presiden tang? Kecil saja jangan takut loh. Iya kan? Akhirnya para jamaah suara Anies ko nak tambah dah 24 lah terkunci saja. Berarti suara tu nyukicuan saya orang Pak. Tak kecewa awak tu. Jadi awak tak bisa berbuat apa-apa doh. Mendoa seka Allah. Tunjukilah hati orang ko ya Allah kenan baik balik. Tak boleh lah awak jadi tembak patuh orang hujan. Itu hak Allah tu. Kok kadisambar petir, kok kakaram di laut, itu Allah. Kita minta petunjuk. Ya Allah, tunjukilah orang. Nan sasek-sasek, ya Allah. Kalau lah jadi orang jujur, sadonya Pak, Indonesia ini akan makmur. Kenapa terjadi kehancuran di sana sini? Karena masyarakat dan orang yang memerintahnya sudah banyak tidak jujur. Masyarakat kok banyak yang tidak jujur Pak. Iya kan? Tandonya. Ambo makan di rumah makan. Rami makan tu. Ya deh. Andaknya kalau orang lai batuhan ya. Katanya mencelik rumah makan Rami itu. Masya Allah. Tabarakallah. Iya kan? Taat je lah orang punya rumah makan kau beribadah ya Allah. Kebanyakan orang kalau Rami itu rumah makan babisiaknya Pak. Siapa kalau dukunnya. Jadi menurut inyo rumah makan tu Rami dipadukuni. Ini bapak-bapak itu. Itu rusak. Ya kan? Kemudian awak ingin jadi anggota DPR, itu dicalik lo ke dukun. Kira-kira lo dipilih orang lain. Kau jadi bupati, calik lo ke dukun. Akhirnya nyotuka nama dukun ke orang ko. Orang pintar. Bamang kau orang pintarnya gana mau dukun tu nan datang kau orang pandai. Apabila orang kau kahijrah. Apabila orang nama deko kahijrah. Pindah dari syirik kepada tauhid. Pindah dari engkar kepada beriman. Ya kan? Kapan? Atau mengkau sesuai judulnya menapak. Tapi kalau kita nani musaji kini kau Pak, ikut ndak menapak lah. Memperdalam iman. Ya kan? Agar ibadah kita tidak terkontaminasi dengan syirik. Pak, ambo mengaji ke Kabupaten Kampar. Rupo di sinan namanya Kuntu. Itu ada kuburan Syekh Burhanuddin. Di Pariaman ada dulu nama lah naniyo kalau panjang mau memikir. Atau yo orang kosanamo. Ya kan? Bangko Burhanuddin sana jadi Syekh. Bangko ndak Samsudin makanya. Ini Pak. Ya kan? Kalau di Kuntu Syekh Samsudin, di Pariaman Syekh Burhanuddin. Dan kita yang beragama ini meminta keberkahan ke kubur. Ini kita harus hijrah dalam masalah ini. Kalau awak ziarah kubur Pak, indah awak minta berkah ke kubur tu. Doa orang nak masuk kubur tu. Orang ko ulama dulu ya Allah. Tapi nyo ndak nabi. Orang ko ulama ya Allah tapi nyo ndak nabi.
jasonya banyak kaumat mengajarkan ilmu agama. Tapi dia tidak akan luput dari dosa, ya Allah. Ampunkanlah dosa ulama kami ini, lapangkanlah kuburnya, kanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Indah awak minta berkah. Iko ulama dulu ya Allah. Berkat kami ziarah kemari gua. Dek bareh maha ya Allah. Murahanlah jonamu ulama gua. Itu syirik. Jadi redaksi Tuhan. Jadi ziarah kubur mendoakan orang nalah mati itu ndak awak minta berkah dah. Kalau ingin minta doa kau ulama nani duit. Ada ndak apa-apa ibu-ibu anak-anak ambo nalah nikah 10 tahun alun dapat anak. Tidak usah ambo mendoaan. Apa doanya Ustaz supaya ambo dapat anak? Iya kan? Mintalah ambo tunjuk anak. Kutiko ambo duit gua aja lah ambo lah dikubur nanti pai ke sinan. Oh Ustaz Iswardi ambo lu beranak. Ustaz de ulama dikenal orang masuk YouTube dulu. Ya kan keberkahan Ustaz gua amangan duanya lah ini ambo. Itu syirik. Ya kan? Batambah jauh panggang dari api. Batambah jarak urek liye joda gua. Ya kan? Aku tiko ambo hidup kau ndak ada. Minta doa anak ambo Ustaz umurnya lampe tahun dan pandai jo mengecek. Boleh apa? Ya kan? Kalau apa? Kalau ingin dapat anak, alun dapat anak, ambo tunjukkan saya ayatnya di Surah Maryam ayat 1 sampai 6. Apa coy itu nama anak alun beranak? Ya kan? Nalah jam anak-anak yang dibaca itu mengapui dia anak lain betul. Ya kan tak tabel lah. Ya kan? Ya kan? Nama anak alun beranak. Doa sia tu dan disurian di Allah dalam Quran surah Maryam tu. Doa Nabi Zakaria. Tapi beliau tidak tanggung sabarnya do Pak. Beliau mendoa tu lah segai ambo ko atandonya. Iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Hai Muhammad. Apakah telah engkau perhatikan ketika Zakaria berdoa kepada saya dengan suara khafiyah, penuh rasa takut, harap dan lemah lembut. Jadi nampaknya kau meminta ke Allah kau lemah lembut Pak. Tak boleh hari-hari. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak boleh itu dah. Mai ibu-ibu awak. Ya kan? Wahanal azmu minni. Tulang belulangku telah lemah ya Allah. Lutui ambolah pengapuran. Kaki batih ambolah remeti. Seluruh pesandianlah asam murad ya Allah. Lutui ambolah kena jin balang ya Allah. Lah lamah tulang ko sadonya ya Allah. Washta'ala ra'su syaiba. Seluruh rambutku sudah berubah jadi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun saya tidak pernah putus asa memohon kepada engkau ya Allah. Itulah dapat awak 3 pelajaran Pak. Pertama, berdoa dengan suara lemah lembut. Walaupun tulanglah lemah, penyakitlah doa buatlah bauban, jan putih aso. Ya kan? Dan doa itu penuh harap. Akicik Nabi Zakaria yurancakna doa apa? Wa inni khiftul mawaliya. Rambut bauban, tulang lamah, tulang lalayu-layu. Tidak ada ambo ya Allah. Ambo nan khawatir. Inni khiftul mawaliya. Pewaris sesudah aku. Anakku, keturunanku, cucuku. Itu yang aku khawatirkan. Kalau nanti anak cucuku narkoba semua ya Allah. Sebab kini ada beberapa pakar berpendapat. Generasi kini gua nomor anak bujang. Iya kan? Tidak terlibat saya nak awak narkoba Pak. Itulah suatu keberuntungan bagi ayah dan punya anak bujang dan anak gading.
Sebab penyakit itu pindah memindah, Pak. Anggota DPR pun ada narkoba. Polisi pun ada narkoba. Ya kan? Kalau mereka bergaul dengan itu, babau awak je orang mengalih lauk, anyih awak. Je orang menjual minyak harum awak. Ya kan? Ini. Jadi metode mendidik anak kita tiru Nabi Zakaria. Nanyo khawatirkan anaknya bukan bapangkai, ndak dapat karajo, dek itu nanyo pikiran. Generasi yang rusak. Sedangkan nambo ya Allah jobini ambo wa kanatim raati akhira. Ya kan? Istri ambo mungkin mandu ya Allah, akhira tu mandu artinya. Jadi nama nan barana padusi jadi lagi nama akhira. Beko mandu aja lah di pelakian dak yo anak. Iya kan? Jangan. Nah, rupanya Nabi Zakaria kau sudah mendoa tu. Jangan dicaliak jo anak babuni tu bu kemari menjaliak. Tu mungkin bangku rabah, mungkin kalau orang jatuh mungkinlah takdirnya aja. Orang mati nak kini kau pak ndak perlu diangkat keluar tu. Perhiasan lelaki sudah mengaji dulu. Nyo ndak yo kai duit tu dolai. Ini ibu dan bapak. Iya kan? Kata Allah Zakaria, istrimu tidak mandul. Cuma saya mengujimu. Kamu akan dapat anak setelah usia tua ini. Istrimu akan hamil. Karena Nabi Zakaria ku alun pengalaman masalah ko le Pak, walaupun nyola gae, ko iyo bini ambo kamil atandonyo ya Allah. Engkau ndak amuh sama mengecek orang selama 3 hari je. Malih se engkau mengecek orang ndak amuh lo menyapo engkau. Taruhan yang aniang se 3 hari 3 malam ni orang. Biar jo tetangga aja. Atu tandonyo istri engkau lah hamil. Nah, kalau ambo dek 5 kali istri kau nak dulu dak dombo tanyo-tanyo ke Allah. Ambo lah tahu saya. Kalau lacok nyo pagi-pagi mengesok-esok, dak. Atau kamil tu. Atau nyo minta putih ambacang tengah malam. Dah ada rasa kemutah nang kelama dia putih ambacang. Atau lainnya tu mah. Atau besok lebih tu ceknya. Sampai bulan sudah tu lebih tu jalan. Iya kan? Nah, perlu ditanya-tanya. Iya kan? Jadi kalau kita memang ingin pula hijrah, cara kita dapat keluarga yang sakinah, anak-anak yang taat, ya kan? Kita harus pindah dari pola-pola yang tidak benar kepada pola-pola yang ditunjukkan oleh Nabi. Sabu hijrah tu baik kalau iman tak ada. Ya kan? Dan orang yang telah hijrah itulah yang bisa berjihad. Jadi susunan ayat tu rancak warna dari Allah, Pak. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jihadnya kau agak mencari nama, mencari pangkat, mencari kedudukan atau mencari ridha Allah. Iya kan? Kalau ayat tadi menerangkan wajahadu fi sabilillah. Kami nan datang ke musaji ko gini Ustaz, kami ndak jamaah siko do. Pide tadanga Ustaz mengaji siko, kami hadir. Apakah ini jihad? Benar. Jihad. Iya kan? Seindak-indaknya mencari Ustaz tu dari dake, saya ambil fotonya saya. Lapai jola mencari Ustaz kelera tu nyoleh tibo gini mah di musaji apa tu je. Kan? Lain namu anak datang kini kau sambil lalu menangah kaji tetap jihad. Sebabnya ndak lalu sabananya tu dah. Kalau lalu sabananya tu bawa kasu jadi selimut ya kan? Nyo lalu ayam tu nya. Cuma mbo ndak baana dan mbo orang lalu kau. Sebab orang tu ndak aktif. Nyo itu. Tu lama-lama tu itu.
Tando tak paham dia nyo kaji tu. Abi ko dek terlampau tak pahamnya nyo anggu alai. Ya kan? Nah, itu tuh urutannya. Nam pertamunya halu nyo sandalo. Basanda tu kan zero. Ya kan? Tapi yang mau cameh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang malam gini kok sehat tak? Sehat kan? Alhamdulillah sehat semua. Semoga selalu sehat. Kenapa? Amal kita bisa sempurna kalau jasad dan rohani kita sehat. Ya kan? Tapi bisa enggak orang sehat ke mendadak meninggal? Bisa. Awak nak berkandak itu tu, tapi kalau Allah berkandak, awak kecik ke membantah. Sudah awak bubar mengaji wiko. Iya kan? Hari ke menjelang subuh sudah salat tahajud. Mi lai duit di masjid ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecik pengurus. Telah berpulang ke rahmatullah. Salah satu jamaah Masjid Paripurna Nurul Hidayah yang tadi malam beliau serius mendengarkan tausiah Ustadz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang angoh babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih labihnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, laba pisah badan jo nyau. Tibo di rumah beliau paniang, nyolarian di anaknya ke puskesmas, kira pacah pembuluh darah. Tak tertolong lagi. Sekarang jenazah telah terbujur di rumah duka. Nanti sudah salat subuh, mari kita bersama-sama melayat ke rumah duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau awak ibu, siapa meninggal, siapa meninggal, siapa meninggal. Tu nambah sanda di dinding yang mendengar kaji itu. Nambah sanda aja takut. Itu contoh saja. Bisa enggak itu? Atau ustaz nan mengaji kok? Ya kan? Ambo dulu mendengar Tuanku Zulkarnain kan dalam rangka safari dakwah meninggal kemaru kan? Baca inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kini nyo ndak lama dah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, hijrah orang beriman, orang hijrah pasti berjihad. Jadi kedatangan kita di masjid ini juga dalam rangka jihad. Fi sabilillah bi amwalikum. Allah nampak dembo tadi. Ya kan? Kan ada tadi 3 orang kayak katidiang jalan. Ambo perhatian tadi ada anak yatim, ala tu. Masjid alai. TPA. Ya kan? Itulah berjihad fi sabilillah bi amwalikum. Kalau ibisi tadi, itu berjihad dengan infak. Bedanya sedekah dan infak. Indah adona ibu mengisi ketidiang tadi, tapi ibu lah bersedekah. Atau ibu galak. Galak tu sedekah kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau sampili karya awak bersedekah jupiti, galak sebanyak. Iko sudah bersedekah, pilih galak sehari tu. Bantu harimau damam saya. Orang yang berjihad seperti itu bi amwalikum wa anfusikum. Wa anfusikum kita asak langkah awak dari rumah kemari. Ibu tahu enggak apa yang ibu dapatkan sekarang? Apa yang bapak peroleh sekarang?
Semenjak bapak ibu tadi kalau dengan ikhlas, iya kan, berangkat dari rumah tadi, tiba siko. Baiklah sudah pengajian pulang, tiba lo ibu di janjang. Malaikat baru berhenti mendoakan. Doanya dua saja. Ya Allah, ampunkanlah dosa jemaah nan pai ke surau tadi ya Allah. Doa yang kedua, masukkan jemaah tu ke surga. Pabilonyo doa saja ibu berangkat tadi sampai pulang tiba di janjang. Lain tak panik malaikat tu ustaz, kalau ustaz lah ya dah dapat terlalu kan. Malaikat tu ndak punya nafsu, ndak ada rasa panik, ndak ada rasa tekan tuak, ndak ada ingin istirahat. Kalau istirahat malaikat ko pak putih rezeki. Bab itu nyo nama bagian disuruh oleh Allah. Ristawardi sekitar segi. Apa tu sekitar segi. Malaikat yang membagi itu. Dan hujan tidak akan pernah turun karena yang mengatur turun hujan itu diperintah Allah malaikat. Di mari ke di hujan yang kini, di Riau, di Sumatera Barat. Itu malaikat yang disuruh oleh Allah mengatur. Jadi kalau malaikat tu punya nafsu pak, punya keinginan, pastinya istirahat, ndak jadi hujan turun. Artinya, coba pak jali ketika ke pemilu petang, tandonya malaikat tu ndak bernafsu, ada ndaknya bergabung di partai PKS, partai Nasdem? Ndak ada pak. Baliho saya ndak ada je. Ya kan ini baliho malaikat Jibril. Baliho tu baliho orang saya. Bambang ko orang banyak baliho nyo punya nafsu. Iya kan? Atung ko nyak bosan-bosan do. Pabilo malaikat baranti mendoa nawak kini nan duduk di masjid ko pak lah tibo lo pak di rumah baiko di janjang. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini ya Allah. Ya Allah, masukkan orang ini ke surga ya Allah. Ampunkan dosa orang ini ya Allah. Masukkan dia ke surga ya Allah. Sampai tiba di rumah biko. Tapi ada nan tak dapat doa tu, mudah-mudahan dapat sadonya. Ndak paham bo kician. Orang datang di masjid gini pindah dapat doa tu dah. Ndak paham bo kician. Orang nan banyak utang membayar ndak amuh. Atau ndak dapat doa malaikat tu. Apulang salah lain. Rice cooker bautang. Magic jar bautang. Kursi tamu bautang. Meja makan bautang. Blender bautang. Mixer bautang. Suami kompor tadi. Oto bautang, Honda bautang, tak mau cicil. Orang tu tak dapat doa. Ya kan? Supaya jangan terkendala acaranya Pak Ustaz. Jangan bautang. Kesalahan masyarakat Pak, iko kebanyakan kini. Bautang tu babungo, bungo tu riba tu tak boleh ya Allah. Jadi kaum muslimin ada pemimpin-pemimpin berbuat yang tidak ketujuh dakwah. Itu Al-Quran mengizinkan. Kalau masyarakatnya zalim, ada lo pemimpin zalim. Cuma ambo tak sama je Ustaz Adi Hidayat nak dapat dan bawa ayatnya dok. Tapi itu Al-Quran. Iya kan? Pemimpin yang zalim memimpin orang yang dipimpinnya yang zalim pula. Coba yangan Pak, sebanyak kau padusi gini ya. Orang suku banak Jawi, lesbian, sodomi. Indak pasangan itu tu doh. Iya kan? Nah. Malah ada partai kabarnya nan orang itu saya. Indak tahu mana partainya. Entah lulus ke Senayan, entahlah partai itu. Iya kan? Mau tak tahu dah orang lah ngecek. Ada partai yang maju kini kau je orang-orang itu isinya je. Anda tahu tak? Ya kan? Jadi masyarakat kolah banyak lo maksiat. Jadi kita masyarakat ini di samping berdoa, kita perbaiki diri kita agar taat kepada Allah dari biasa, agar hijrah dari yang dilarang Allah kepada yang
Awak banyak hijrah pindah secara harfiah saya. Iya kan? Bare caro idui di Sumatera Barat, pai hijrah ke baru merantau. Hijrah pindah meditu saja banyaknya Pak. Malah dulu orang hijrah, nyo tinggal bini lama, nyo di rumah bini baru. Itu hijrahnya namanya. Apa doa anak banyak di rumah bini lama, nyo tinggal deh. Hanya je bini yang baru ko, bini baru ko kan kulitnya yo tagang. Nah lama ko lah loyo. Iya kan, badan tu lah bentuk dorom, lama kadang seketik ke bawah. Iya kan, ndak ketuju dia nyole, tinggal nyo cari narampiang. Tu hijrah yo. Iya kan? Jadi hijrah yang dimaksud Allah tidak itu. Kalau kita akan menyambut Ramadan ko hijrah awak lain. Apa ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah lain kadang hari ke puasa ko? Ya, kita menuju Ramadan yang kafah. Bamangko kafah ado kutiko Nabi bakutbah ba. Ya kan, hari ke bulan Ramadan. Beliau baca amin 3 kali. Tapi ada ahli hadis mengecek hadis ko ndak sahih. Tapi untuk pedoman dia awak, bukan untuk dijadikan hujah atau hukum, ya kan? Itu ndak bah. Jadi ketika Nabi berkhutbah Jumaat itu membaca amin beliau 3 kali. Tentu ndak jaleh di malaikat doanan dia amin di orang-orang Jumaat doanan dia amin Nabi. Lah sudah Jumaat itu baru bisa tanya. Kenapa engkau ya Rasulullah membaca amin 3 kali? Tadi malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan diterima puasa orang nan indak salat. Iya kan? Ada kejadian mode itu tuh Ustaz? Ada Pak. Di Sumatera Barat di Padang banyak tuh Pak. Inyo puasa kok mau pi salat ndak? Iya kan? Ada lo orang nan mau salat puasa ndak? Ada orang salat lai, puasa lai, zakat lai, pai umrah lai, pai haji lai. Tapi nyo kerja di PT Budanir. Badan Usaha Dana Rentenir. Bapak Ibu. Dan disuruh Allah nyo kerja sudah pindah dilarang Allah ndak nyo tinggal. Nah, iya kan? Bermacam-macam tipe manusia ini. Jadi kalau orang benar-benar hijrah ingin menyambut Ramadan yang dikerjakan secara kafah, semua yang dilarang itu harus dihentikan. Nah, itu dia. Jadi salatlah, bersedekahlah, berinfaklah, berumrahlah, berhajilah, yang dilarang Allah ditinggalkan. Karena riba lebih dibenci dari Allah. Itu sama dosanya riba yang paling kecil, itu sama dosanya dengan berzina dengan ibu kita. Kurang maka riba tu kepala ke bawah nanti dia kira kaki kate parui bakile serupa kaco isinya ula kalau sipasan kala jengking pinyange labah. Makit-makit. Aku tiko Nabi Isra Mi'raj di pecalian tu di Allah. Siapa tu Jibril, itulah umat engkau nan suka makan riba. Iya kan? Ada pula nampak dek Nabi orang padusi susunya kau dikabek jo basi yang dari tali dari api digantung ke atas dia menjerit. Siapa tu? Itulah perempuan nyoba baju kaos, iya kan? Tapi nampak laku tubuhnya, maka buah dadonya tu jaleh jo kelihatan. Ndaknya songkok jo jilbab panjang. Itu orang. Indak bertelanjang mananya, dah lebih tutup jo baju kaos, tipa baju kaosnya tu sampai susunya kadang dari kerambi piaman. Menonjol ke muka tu. Alam itu sekecil laki-laki jeli ya. Tu sama saja membuka aurat batilannya. Ambo kalau masalah aurat ko bu, amuju ambo jadi laki-laki ko.
Ya tidak tu kan takdir tuan. Ya Allah menyediakan sepasang-sepasang. Jadi sangat rugilah perempuan, dia sebagai perempuan dimuliakan Allah, tidak mau menutupi aurat. Rugilah dia dunia akhir. Nah, kemudian jangan diterima puasa orang yang tidak bertegur sapa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, manusia ko sulit mengakui kesalahan. Ada orang yang telah bertahun-tahun tidak tegur sapa, ditanya timbal balik. Ambo ndak salah doh Pak. Inyo nan salah. Ditanya nan salah. Inyo ndak salah. Artinya apa? Menyalahkan orang mudah, mengakui kesalahan sulit. Ada nang kita tiru Ustaz, nyo akui se kesalahannya, ndak mau nyo menyalahkan orang. Aduh, siap Nabi Adam. Nabi Adam Bapak Ibu keluar dari sorga itu. Ini informasinya Al-Quran Pak. Bagaimana kata Al-Quran? Fahazallahu masyaitan. Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh setan dari jalan Allah. Maka dia terusir dari sorga ke dunia. Ya kan? Ketika Nabi Adam minta ampun dengan istrinya kepada Allah berdua, ya kan? Dia tidak ada menyalahkan setan. Katanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, kami berdualah maniayo diri kami. Kalau inyo suko menyalahan setan, kami digelincirkan setan ya Allah. Setan kono ke dihukum. Ya kan? Tapi Nabi Adam tidak. Nanyo katai dirinya bangko amuh waang digelincirkan setan. Sebanyak tu nan dimuliakan Allah di surga, cie nanyo larangnya. Itu nang kerajuan. Nan salah bukan setan waang. Setan tu programnya itu je. Menggelincirkan orang. Nah, jadi pemilu nan tak jujur kok gini bapak-bapak, itu orang-orang tu digelincirkan setan. Tapi nya tidak bisa menjawab nanti tu. Siapa membuat sistem komputer KPU angko serupa iko, ditekan siko keluar kemari, tekan siko keluar ke siko. Ana membisi angkatinya membuat program itu setan. Tapi nya nanti tidak bisa menyalahan setan. Ada yang kan mengadu, sebenarnya bangko amuhang. Wah, itu nan kareng palo je. Ala dimbawa untuk diwawancarai ke suatu TV, yang nak mau datangnya. Sebab orang takut kenyo skak dorang senanja. Jadi setan ini programnya memang mengganggu kita. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak, badun sana, pekaro sawit, pekaro ase, ndak bado sapo-sapo lekok sebulan 2 bulan. Hari ke puasa ko badamai lah balik. Lai terang ada ibu kecil itu. Itu untuk penjagoan lalu. Nah, jadi kita harus hidup menyambut Ramadan ini kan biasanya marhaban ya Ramadan. Marhaban itu bersihkan hati kita. Banyak sekali ayatnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jiwanya sudah bersih, dia menyambut bulan suci dengan ibadah suci. Siang dia puasa, malam qiyamul lail. Dan setelah itu baca Quran. Ada lagi suatu amal yang sangat besar pahalanya hanya di bulan Ramadan saja. Mau cari di pasar kini ada orang dalam bungkui korma tigo. Ya kan? Ada bali gak 10 bungkui tiok sanyo, ada antang kamu sajikan.
Iya kan? Tu aye gak sab cere, tu kale gak empe. Ambo yakin ada seorang nambah buku pak, jumpa buku dan dia siang tu. Tu ambo cari di padang mana itu pak. Iya kan? Apalagi kalau 10 buku korban tiga-tiga tu. Anda ada gulo ustaz agi saya tu garam. Ada gulo kali baru ubah je tu. Cuma ubahnya antara mani juga ayo asin. Pinjam banyak garamnya. Tabah lidahnya. Nah segitu. Atau adi buat itu sanjo itu selama sebulan. Abarana pokoknya melaki rayo. Itu amal-amalan. Tapi itu harus kita kerjakan setelah hati kita bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat, tidak ada permusuhan. Kalau kita doakan orang-orang nan curang dalam pemilu kok, ya Allah tunjukilah mereka. Kan tidak salah doa awak tu dong. Babaliknya kena mana sadarnya balik ya Allah. Itu tugas awak. Perkara maukum itu tidak kena jawab. Banyaknya orang laknat lah orang tu ya Allah hendak tambah sehatnya pak. Ada kawan pak lah sakit lah dibawa ke Singapura tu ah. Nyo sehat dia Allah balik supaya nyo tambah je rasanya. Ini bapak ini. Atuh. Sehat ni. Jadi ada orang sakit sehat. Kemudian nyo taat bagamo sudah tu. Berarti Allah magiannya sehat untuk taat. Nyo sakit sehat bertambah mentiko nyo balik tu. Berarti Allah menyuruhnya menambah dosa. Sudah 7 siap pertama sekali kita bermaaf-maafan hari kepuasa ke ibu. Dia suami ibu dulu itu kawan yang paling dake. Suami istri ko bu ananado di tubuh awak ndak aram dicaliak dah. Apa itu nak suami istri ko dakeknya. Senanado di tubuh suami boleh bu caliak. Iya kan? Baik itu je suami. Apa itu dakeknya. Artinya si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang lukolah pau keduanya. Suami istri itu ambil umpama awu jo tabiang sanda menyanda keduanya. Ba'a mangkot awu ndak runtuh ada tabiang. Ba'a mangkot tabiang ndak taban ada awu. Kalau dia teh rumah ba salapi sakatiduran sabanta sakalang hulu bak tiwang nyo pungguang kabau. Kalau nyo pai barale orang kini ba itu babawe baju papa mama. Serupa baju padusi ko je laki jual suaminya tu. Turun dah teh toy nopa tu bapa ciem bau bini ko sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap je mah. Acu itu dakeknya. Jadi kalau ibu, ya namanya kita bergaul suami istri itu kan sama je ibu memasak. Bu, kalau ibu manggulai atau manggoreng, bab itu hendak jo sendok. Iyo, sepandai ibu membaituan bagi soh hendak sendok kojo kuali. Iyo, ba amang kau dikacau supaya samba kau jangan ngui sabalah. Sepandai-pandai awak madu belangkang sendok jo kuali. Itu suami istri. Tapi anang kadi jago, kuali jan pacah, sendok jan patah, samba jan tasera. Begitu berumah tangga. Andaikan itu ada sebelum Ramadan ini, besok selambat-lambatnya kita akan memulai tarwih pertama. Ibu minta maaf kau dah. Mungkin samba nambo buat selama kau kurang lama jadi udah. Atau ambo panik malam udah bakanda ambo ndak ambo. Dek panik badan maafan ambo hari kepuasa kau dah. Ya kan? Kepatang ko kami reuni SMP dah. Pide ada kawan nan terlampau dak ke nanyo cium memboda. Maafkan semboyo dah hari kepuasa. Ya kan? Dia akui kesalahan tu. Dia tidak ada beban mental kita. Begitu juga bapak-bapak. Ya kan? Awak lah pensiun. Hari kepuasa besok. Adik dak ke istri ko diurui-urui tangannya.
Bangko cuiko na udah gini. Awak kan tatap maaf-maafannya dah. Tapi ada kesalahan udah cik salam mo ko alun udah akui lai. Kini ko udah lagai aku mati udah beko malam beko biarlah udah akui sekini lai. Apa tu dah? Kutiko dulu tu udah kan eselon dua cok dinas keluar tapi SPJ udah nak ada bazina kan. Nak ada dia cuma udah nikah di Jambi cik. Lah peminantu udah keduanya sinan. Adinda kan takicuh di nantarang salamu ko ndak tahu ko hilang di nang kalam tu lah biasa. Ala dulu cucu dah sinan. Adinda kan ndak tahu doh. Akini di hari kepuaso umbolah gae maafkan ambo yo. Aku ada suami ibu mendetul ya muamahan. Kalau indak pandandam ibu tu. Anak ke didandam mele nasi lah jadi bubu. Balanjoa indak yo kurang do rumah rancak oto ado kabun sawit nyobalian. Kalau ambo bersyukur ambo bini tu nyocel itu. Kalau ambo berusia babi tu nam biasa awak senyo pelosoh seorang. Ya kan? Kini ada kawan nam nganti awak cik. Ya enggak? Jadi tidak ada dendam, tidak ada kesomat supaya puasa kita kafah. Sudah suami istri ya lain, tetangga. Bu, awak bertetangga kadang-kadang ada jo tersinggung. Namanya orang badakean. Ya kan? Tapi itu bisa dihabiskan dengan maaf. Tersinggung tu memang kalau tersinggung di lidah lebih sakit dari tersinggung jo pisau. Bab itu Ustaz, kalau tersinggung jo pisau berdarah, jo betadin jo sehat jo. Tapi tersinggung jo lidah sari ubeknya. Mandanyui ke ubun-ubun menggaga kerangkaiati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Tapi akan habis kalau dengan kata-kata maaf. Maka bermaaf-maafanlah bertetangga. Sudah tu halai kaindu awak kaya awak. Kalau hidup yo beliau minta maaflah ke beliau hari kepuasa ke bapak ibu. Kalau lah melado apa orang gaik liado jo. Tapi lah lama ndak berkunjung ke rumah beliau. Apa gini suat calik lai. Kalau di rumah bini siapa taruh pak ndak dicalik orang gaik. Turang semando masuk luka namanya. Sama yo walui bara anak kagalie dapat masuk luka nak bisa keluar lah. Jadi orang tua itulah yang menjadikan kita seperti ini, Pak. Ambo jawaban saya lihat orang tua ambo dulu Pak sampai ambo selesai di pesantren walaupun tak kuliah. Menurut apa kalau tak sekolah pesantren ambo le kemungkinan ambo jadi mubalik. Tak tahu ambo seketik banyaknya nau saraf. Ya kan? Fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis. Tidak mungkin. Siapa yang punya duit dulu? Ibu saya. Ya kan? Ayah saya dengan miskinnya. Miskin itu kalau di kampung Ambo bansai bu. Di baso kampung Ambo. Ada lah orangnya ingin lah baso Indonesia. Orang tua saya bangsat. Iko salah bahasa. Kalau bangsa itu bahasa Indonesianya miskin tak bangsat, lah bangsat itu lain. Terakhir, Ustadz yang berceramah ini. Biasanya ibu dan bapak melihat di YouTube, sekarang Ustadz ini berhadapan. Tentu saja dalam kalimat-kalimat penyampaian dakwah tadi, lidah waktu tidak donan sama Pak. Kalau Bapak mendengar bagaimana dakwahnya Kiai Haji Zainuddin Hamzat rahimahullah. Kocik yang kedua Pak. Awak biasa kalau orang mati, kalau laki-laki kan almarhum gitu Pak. Almarhumah. Ternyata itu salah. Kalaulah almarhum jo almarhumah itu tandolah dirahmati Allah. Pasti masuk surganya. Tapi kalau rahimahullah tu doa awak. Karena ndak Nabi Zainuddin Hamzat, Ristawardi ndak Nabi.
alun tantu dimasukkan Allah ke surga. Ya kan? Jadi kalau perempuan yang mati rahimahullah. Kalau laki-laki yang mati rahimahul, mudah-mudahan beliau dikasihi Allah. Dan almarhumah jadi baca. Ya kan? Rahimahullah, rahimahullah. Ya kan? Alun tantu lainnya diampunkan Allah. Kalau almarhum, itulah lah dirahmati Allah, lah diampunannya tu. Awak enggak tahu lah. Yang berhak mengampunkan orang adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, dari tutur kata ambo, kalau ada tersinggung jemaah yang datang malam kini, karena mencari dari dakik kok. Di YouTube tu dakik yo pi gambar. Ya kan? Kalau kini kan nampak di ibu sadonya tu. Tapi boleh ambo bertanya cik sebelum kita selesai kaji kok. Boleh? Mana gagah ambo nan asli ko jadi YouTube. Alhamdulillah, walaupun ambo tak percaya. Kan? Nan di YouTube tu nan pertama tu direkam kalau tak salah kami jumpa Baswa. Itulah 2 tahun. Atau ambo 70 tu. Alah 2 tahun kini lah tambah lo 2 tahun. Tak mungkin gagah. Tapi ibu mengecek ang gagah tu ibu bapa halo. Sebab memang orang ko suka dipuji ibu. Cualah ibu mentuan dia Ustaz. Ko Ustaz kini lah ganji bentuk Ustaz. Ko Ustaz tak kelamo ke dolai. Zikir itu pasti orang tu ibu hatinya. Jadi walaupun ambo tak percaya dikecek gagah nan asli ko dari YouTube, tapi ibu jawab Pak Bapak lo. Ya kan menggembirakan hati orang tu disuruh Nabi, basyiru wala tunafiru. Gembirakan orang tu, jahaninya ditakui-takui. Di ibu kalau mencari orang sakit, gembira hatinya, deh lah merah muka balik, lah berseri balik, rajin makan ube yo. Jangan pamalih makan nak, boleh nak kuek tulang, boleh besok kamu saji balik. Atau jadi ube dia orang sakit tu. Kok payah kesini nanti bawa di sini nak itu. Deh, mau jual capek dan kemari. Dan calik kepala kau senang gadang. Encik mata kau nak orang-orang lah, nak kalamu kau dah. Ya kan? Tambah parah sakitnya. Jadi menggembirakan orang itu suatu pahala. Bersedia enggak Bapak Ibu memaafkan saya kalau ada yang salah dan silap? Bapak Ibu, enggak ada yang salah, enggak ada yang silap untuk saya ya. Mudah-mudahan ya Allah masukkanlah jamaah kami ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan dipertemukan kami di masjid ini saja ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Nabi Engkau seluruhnya nanti dalam surga ya Allah. Walaupun amal kami belum seberapa ya Allah, tapi jangan Engkau siksa kami dengan dosa kami. Ampunkan kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Bimbinglah langkah kami menempuh jalan yang lurus ya Allah. Dan jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan anak yang salehah ya Allah. Sekarang kami masih hidup di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah. Untuk dapat puasa Ramadan dengan kafah. Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami. Kasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Lepaskan beliau dari fitnah kubur. Dan masukkan beliau ke dalam surga Engkau ya Allah. Dan jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang selalu bahu-membahu untuk kebaikan. Bantu-membantu untuk kebajikan. Bagi beliau-beliau yang memimpin kami ya Allah. Yang tersesat selaku manusia kepada jalan yang salah. Tunjuki beliau kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Dan jadikanlah tanah air kami ini tanah air yang aman, tenteram ya Allah. Masyarakatnya seia sekata membangun Indonesia yang kaya alamnya ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan. Jauhkan kami dari perselisihan. Dan jadikanlah negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin.
faktubna ma'al muttaqin, faktubna ma'as salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastabiqul khairat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.